Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo fans kelompok 6. Jadi kelompok 6 di sini bakal mempresentasikan analisis dan kinerja dampak debloating pada Windows 11. Lanjut aja ke anggotanya, Mas Egi. Baik. Nah, jadi anggota kami ada 5. Yang pertama itu ada Muhammad Atar Kanza Bibila, kedua Muhammad Arjad, ketiga dia Aisyah Indraswari, yang keempat Muhammad Yusri Jibran Sugiyarto Yusuf, yang terakhir saya sendiri Muhammad Dan Afkon. Oke, lanjut next. Nah, yang pertama debloating itu apa sih? Nah, debloat itu adalah proses menghapus, menonaktifkan atau membersihkan aplikasi, fitur dan layanan yang tidak kita perlukan pada sistem operasi, terutamanya pada Windows atau Android agar perangkat menjadi lebih ringan, lebih cepat dan lebih responsif. Next. Nah, tujuan debloating sendiri yang pertama itu untuk mempercepat kinerja Windows, yang kedua mengurangi penggunaan RAM dan CPU, yang ketiga membuat tampilannya lebih bersih, yang keempat mengurangi tracking, dan yang terakhir itu memperpanjang umur SSD karena lebih sedikit proses background. Next. Oke, lanjut. Oke, di sini kita akan membahas instalasi dan pengukuran awal atau di bagian baseline. Nah, spesifikasi laptop yang kami gunakan di sini adalah AMD Ryzen 5 generasi ke-7, tepatnya Ryzen 5 7640HS dengan base speed 4,3 GHz up to 4,9 GHz dengan 3 core CPU yang kami masukkan ke virtual machine, 4 GB RAM dan 60 GB disk C, 7 GB disk D dan 20 GB disk E. Oke, lanjut. Nah, ini adalah kondisi awal sebelum debloating. Berikut adalah tampilan Task Manager pada bagian performance setelah didiamkan 10 menit. Bisa kita lihat penggunaan CPU-nya itu 19%, RAM-nya itu 2,3 GB, dan harddisk-nya itu jalan di 0%. Next. Nah, ini adalah top 10 penggunaan CPU pada baseline. Yang paling atas itu ada System Interrupts yang memakai 19,5% CPU. Selanjutnya ada System dengan 7,8% CPU dan disusul oleh Task Manager dengan 3,9 penggunaan CPU. Next. Nah, ini adalah top 10 penggunaan RAM pada baseline. Yang paling tinggi memakan RAM itu adalah Anti-Malware Service Executable atau bisa dikenal sebagai Windows Defender dengan penggunaan 189,5 MB. Selanjutnya ada Search Bar sebanyak 128 MB dan Windows Widget 80,1 GB. Oke, next. Selanjutnya ada top 10 penggunaan disk. Yang paling atas itu ada Anti-Malware Service Executable atau Windows Defender tadi dengan 0,1 MB, Search dengan 0,1 MB juga, Windows Widgets dengan 0,1 MB. Sisanya menggunakan 0,0 MB. Next. Baik, langsung masuk ke proses debloatingnya. Sebelum melakukan proses debloating, kita harus masuk ke website kristitus.com untuk mendownload atau mengcopy komen yang ada di website tersebut. Kemudian buka PowerShell. Setelah itu paste komen yang sudah di copy di website sebelumnya itu kristitus.com. Kemudian klik enter dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai, CTT Tools-nya akan terbuka dan pilih menu Tweaks, kemudian pilih software yang ingin di-tweaks, kemudian run tweaks, dan tunggu hingga proses tweaks-nya selesai. Setelah proses tweaks-nya selesai, lakukan restart pada VMware, kemudian dilanjutkan dengan pengukuran pasca debloating. Bisa dilihat kondisi pasca debloating. Berikut ini tampilan Task Manager setelah melakukan proses debloating dan didiamkan selama 10 menit. Bisa dilihat untuk CPU-nya
Di sini utilization-nya sebesar 26%, kemudian prosesnya sebanyak 90%, trees-nya sebesar 1.216%, dan handles-nya 42.739, yaitu. Selanjutnya di bagian memori, itu memakan sebesar 2,0 per 4,0 GB, dan disk-nya sebesar 1%. Lanjut. Oke, kita masuk di top 10 penggunaan di CPU. Jadi di sini di awal ada di bagian sistem interrupts, di situ ada 9,2%, lalu kemudian selebihnya 0%. Lanjut. Setelah penggunaan CPU, kita masuk di penggunaan RAM. Nah, di sini masih lumayan nih. Ada di top satunya di anti-malware service executable dengan 169,8 MB, lalu disusul sama Windows widget 140,5 MB, lalu di bawahnya ada search 72,4 MB. Oke, lanjut. Nah, di bagian terakhir itu di penggunaan disk. Di bagian sistem ada 0,1 MB per second, Windows Explorer sama, lalu di bawahnya selebihnya ya sisanya 0. Oke, silakan lanjut. Baik, sekarang kita lanjut ke analisis hasilnya. Next. Di sini kita ada bikin tabel perbandingan kinerjanya. Next. Nah, di sini ada metrik yang pertama itu jumlah proses dengan sebelum di debloating itu tuh besar jumlah prosesnya itu ada 132. Kemudian setelah debloating atau pasca debloating ada 90 jumlah proses. Nah, jadi perubahannya itu adalah penurunan jumlah proses sebesar 42 yang dari 132 jadi 90. Kemudian yang kedua ada CPU usage atau penggunaan CPU-nya. Nah, sebelum debloating itu CPU-nya penggunaannya itu ada 19%. Kemudian setelah di debloating itu berubah menjadi 26%. Jadi perubahan yang terjadi itu adalah kenaikan penggunaan CPU sebesar 7%. Nah, yang ketiga ada RAM usage atau penggunaan RAM-nya. Sebelum di debloat, penggunaan RAM-nya itu sebesar 2,3 GB dari 4 GB. Terus setelah di debloating atau pasca debloating itu jadi 2,0 GB dari 4 GB. Nah, jadi perubahan yang terjadi itu adalah penurunan penggunaan RAM sebesar 300 MB. Dan yang terakhir ada disk untuk baseline atau sebelum debloating itu adalah 0%. Dan setelah pasca debloating itu terjadi kenaikan sebesar 2%. Jadi perubahannya itu adalah kenaikan penggunaan disk sebesar 2%. Next. Nah, selanjutnya kami akan menjawab 3 pertanyaan. Di sini saya akan simpulkan. Yang pertama itu metrik yang mengalami perubahan paling signifikan, yaitu adalah metrik proses aplikasi yang berjalan di latar belakang itu menurun drastis sebesar 42 proses yang tadi dari 132 jadi 90 proses. Kemudian yang kedua yaitu adalah perubahan mencolok pada daftar 10 proses teratas, yaitu ada pada proses sistem interrupts yang sebelumnya itu memakai 19,5% CPU, yang kini hanya memakai 9,2% CPU. Dan yang terakhir itu adalah temuan tak terduga yang kami dapat adalah sesudah melakukan debloating. Nah, penggunaan CPU-nya ini malah jadi lebih meningkat. Next. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Next. Nah, jadi secara keseluruhan, proses debloating pada Windows 11 ini terbukti signifikan dalam meningkatkan efisiensi sistem, terutama melalui pengurangan beban sumber daya tertentu. Ujian menunjukkan keberhasilan dalam menonaktifkan layanan latar belakang dibuktikan dengan penurunan 42 jumlah proses dan pengurangan penggunaan RAM sebesar 300 MB. Yang membuat sistem menjadi lebih ringan dan responsif. Meskipun demikian, terdapat temuan tak terduga berupa peningkatan penggunaan CPU yang sebesar 7%, kemungkinan disebabkan oleh penyesuaian sistem pasca penonaktifan layanan bawaan. Meskipun ada kenaikan CPU, stabilitas sistem ini tetap terjaga. Nah, oleh karena itu, debloating disimpulkan sebagai langkah yang bermanfaat untuk mengoptimalkan kinerja perangkat, terutama untuk sistem dengan spesifikasi terbatas. Baik, sekian presentasi kami dari kelompok 6. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kasih. Terima kasih.